pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut dua cuplikan berita utama. Harga ayam potong di pasar tradisional Kota Kupang terus merangkak naik. Ratusan pohon pisang di Kabupaten Manggarai Timur terserang hama penyakit mati pucuk. Ya, selain berita utama tadi, pemirsa, kami juga akan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Feti Nitbani dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Harga ayam potong di pasar tradisional di Kota Kupang terus mengalami kenaikan. Hal ini terjadi akibat minimnya pasokan ayam dari distributor. Dalam seminggu terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang merangkak naik. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pasokan ayam dari distributor. Di pasar tradisional Oisapa misalnya, para pedagang ayam potong mengaku terpaksa menaikkan harga ayam potong karena harga yang mereka peroleh dari distributor pun mengalami kenaikan. Sebelumnya, para pedagang mengambil ayam dari pemasok dengan harga Rp45.000 sampai Rp100.000 per ekor, tergantung ukuran. Namun saat ini, harga ayam potong paling rendah Rp55.000 dan paling tinggi Rp80.000. Dengan demikian, para pedagang terpaksa menjual dengan harga Rp60 sampai Rp100.000 per ekor. Lagi naik sekarang, untuk sementara masih naik. Itu dari perusahaan mungkin ada pengaruh. Satu dan lain hal barangkali stok habis atau sementara ayam masih di bibit masih apa, diusahakan untuk dibesarnya. Pembeli juga tergantung, kalau tanggal muda ya masih bandingan. Biasanya kalau di pasar ini harus Sabtu Minggu ya masih lumayan ramai, tapi kalau hari biasa ya begitu, tidak terlalu ramai, minim sekali yang belanja. Para pedagang berharap harga ayam segera stabil sehingga pembeli juga meningkat. Dengan demikian, omset mereka juga ikut bertambah. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pejabat Wali Kota Kupang, George Hajo, mengumpulkan seluruh Ketua RT RW dan Ketua LPM serta camat se-Kota Kupang guna membahas berbagai persoalan yang ada, terutama masalah sampah. Persoalan sampah di Kota Kupang merupakan persoalan yang sangat pelik dan sulit diselesaikan. Bahkan semua wali kota memiliki program khusus untuk menangani sampah, namun hasilnya masih sama, yakni Kupang masuk kategori kota terkotor di Indonesia. Semenjak dilantik menjadi pejabat wali kota Kupang, George Hajo memiliki mimpi yang sama dengan pemimpin terdahulu, yakni merubah stigma kota terkotor menjadi terbersih. Oleh karena itu, pejabat wali kota terus berupaya mengatasi masalah sampah dengan berbagai cara. Kali ini, George Hajo mengumpulkan seluruh RT, RW, Ketua LPM, dan Camat se-Kota Kupang untuk membahas penanganan masalah sampah. Pejabat wali kota juga mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk bekerja sama dalam menangani sampah sampai tempat pengelolaan terakhir. Pada kesempatan itu, pejabat wali kota juga berterima kasih kepada RT, RW, dan Ketua LPM yang sudah membantu meringankan pekerjaannya selama ini. Tidak mungkin ini akan berhasil. Kita masih punya mimpi. 2 bulan terakhir ini sampai bulan Oktober tidak boleh ada lagi sampah plastik. TPA kita sementara dipersiapkan 2023 Kementerian PU akan bangun bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pengolahan akhir. Kita akan menghasilkan uang dari sampah-sampah yang kita buang sampah. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kota Kupang dan seluruh masyarakat, diharapkan dapat membantu menuntaskan masalah sampah di Kota Kupang.
Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Saudara, ratusan pohon pisang di RT 8 Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur terserang hama penyakit mati pucuk. Ratusan ribu pohon pisang di RT 8 Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur terserang penyakit mati pucuk yang mengakibatkan produksi buah pisang menurun drastis. Salah satu pohon pisang yang diserang hama penyakit mati layu adalah pohon pisang kepok. Oribomo, salah satu warga, kepada TVRI mengatakan gejala dari pohon pisang jika terkena penyakit adalah daun dan pucuk pohon pisang yang menguning. Sedangkan pada pohon yang berbuah akan mengeluarkan lendir bila dibelah. Dikatakannya penyakit yang menyerang pohon pisang ini telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Dia mengakui bahwa kebun pisang seluas setengah hektar miliknya habis diserang penyakit yang dikenal sebagai layu bakteri dan layu fusarium. Tak hanya di kelurahan tersebut, petani pisang di beberapa kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur juga merasakan hal yang sama. Merasa sangat dirugikan dengan adanya penyakit pisang di pisang kepok ini, karena pisang kepok ini untuk di daerah kelurahan kami ini menjadi salah satu bagian dari mata pencarian, sebagiannya untuk makan, sebagiannya untuk kami jual untuk kebutuhan sehari-hari. Dan adanya hama ini nih kami bingung sudah mau bagaimana untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya kami. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pertanian segera mengambil sikap terkait penyakit yang menyerang pohon pisang kepok tersebut. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Sementara itu, petani di Desa Takatunga, Kecamatan Golewa menjerit lantaran tanaman kakao milik mereka terserang hama. Kini mereka hanya bisa berharap dari bantuan pemerintah agar ekonomi keluarga bisa diperbaiki dengan menghidupkan kembali penghasilan petani dari tanaman kakao. Tanaman kakao merupakan tanaman unggulan masyarakat Desa Takatunga untuk menghidupi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan pembiayaan anak sekolah. Tapi kini semuanya menjadi kenangan pahit dengan adanya serangan hama terhadap buah kakao. Awalnya bintik hitam muncul pada buah kakao dan tak lama kemudian terdapat ulat sehingga buah kakao milik petani menjadi kehitaman dan mengering. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk penyemprotan insektisida untuk menyelamatkan buah kakao dari serangan hama. Sejak tahun 2015, para petani terus berharap agar tanaman mereka bisa terselamatkan. Bagi para petani, tanaman kakao sangat mudah untuk dipasarkan dan memiliki nilai jual yang stabil, sehingga pendapatan ekonomi mereka selalu terjaga dengan baik. Masyarakat Desa Takatunga yang sebagian besar bekerja sebagai petani hanya bisa berharap dari bantuan pemerintah untuk upaya pemulihan tanaman kakao milik mereka, dengan pemberian modal untuk penanaman kembali tanaman kakao mereka yang rusak diserang hama. Nicholas Gawe, salah seorang petani kakao, mengungkapkan bahwa dirinya sudah pasrah dengan situasi yang dialaminya, serta berharap ada bantuan pemerintah dalam bentuk program kerja pemulihan lahan pertanian kakao di desanya. Kakao langsung mengering. Itu mulai dari tahun 2015 sampai saat ini. Tapi selama ini kami tidak pernah ada untuk jalan keluar, cara seperti apa untuk mau netral kembali itu. Dan sekarang memang kami mengharapkan dari tiga pemerintah kabupaten supaya kami bisa minta bantuan supaya bisa memulihkan kembali ini tanaman coklat supaya dia bisa kembali seperti semula begitu. Ya, selama ini yang kami rasakan sudah semakin merosot. Artinya pemulihan ekonominya berjalan sangat lambat ya Pak ya? Ya, sangat lambat. Tinggal pasrah. Mau potong rugi, terpaksa ya kami biarkan terus. Tinggal terima hasil saya dengan keadaan alam yang saat ini yang kami alami sekarang. Karena kalau curah hujan semakin tinggi, apalagi di saat dia berbunga, curah hujan tinggi dia akan gugur di bunga.
Masyarakat Desa Takatunga tetap optimis bahwa suatu saat tanaman kakao milik mereka akan bisa kembali menjadi tanaman primadona asal pemerintah segera turun tangan dengan membantu modal usaha termasuk penyediaan tanaman kakao yang unggul dan tahan akan serangan hama. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nono, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Sebanyak 292 calon panwascam dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang mengikuti tes tertulis menggunakan Computer Assisted Test atau CAT yang dilaksanakan di SMA N1 Fatule. Inilah suasana tes tertulis menggunakan Computer Assisted Test atau CAT bagi calon panwascam pemilu 2024 mendatang. Pantauan TVRI NTT, tes tertulis dengan metode CAT ini dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Derven Birdat Sunis, salah satu calon panwascam asal Anfuang Timur mengatakan, tes tertulis yang diikutinya kali ini merupakan ujiannya yang ketiga dan baru pertama kali menggunakan sistem CAT. Kendati demikian, ia berharap bisa terpilih kembali sebagai panwascam di Kecamatan Anfuang Timur. Karena pengalaman sebelumnya, ia juga pernah menjadi pengawas pemilu di wilayah Kecamatan Anfuang Timur. Kendati memiliki kesulitan tersendiri karena topografi pegunungan dan jalan yang sulit diakses. Sebagai calon panwascam, ia berpendapat perekrutan calon panwascam kali ini sangat transparan. Ia berharap pada tahapan perekrutan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan bisa dipercaya sebagai panwascam di Kecamatan Anfuang Timur untuk pemilu 2024 mendatang. Yang memotivasi saya untuk ikut partisipasi dalam calon pengawas pemilu tingkat kecamatan adalah saya pada pemilihan umum tahun 2019 itu sebagai panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, sehingga pada tahun ini dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 saya termotivasi kembali menggeluti tugas sebagai pengawas pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, tes CAT ini digelar secara nasional setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari tes tertulis ini akan diseleksi 6 besar per kecamatan sebanyak 144 orang. Untuk selanjutnya mengikuti sesi wawancara dan ditetapkan 3 orang panwascam di setiap kecamatan di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, tersangka ketiga dalam dugaan korupsi COVID-19 di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020, Petronella Letektoda digiring ke rutan kelas 2 Larantuka setelah ditangkap di Bima pada Jumat 14 Oktober 2022. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, Bayu Setio Pratama, setelah dilakukan pemeriksaan, dilanjutkan pengecekan awal untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka sebelum dilakukan penahanan. Tersangka secara resmi ditahan di rumah tahanan kelas 2 Larantuka selama 20 hari sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan 2 November 2022. Selain itu juga, tersangka Petronella Letektoda yang diringkus dari Bima diberikan waktu 7 hari ke depan untuk menunjukkan penasihat hukum. Penahanan PLT diiringi tangis dari keluarga. Terhadap tersangka PLT dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan tersebut, tersangka meminta 7 hari ke depan untuk dapat menunjuk penasihat hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka PLT, dilakukan pengecekan kesehatan guna dapat dilakukan penahanan. Oleh karena itu, penahanan dilakukan di rutan tahanan kelas 2 B Larantuka selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 2022.
Kejari Flores Timur mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Flores Timur, Polres Bima, juga tim Kejaksaan Negeri Bima dan masyarakat Flores Timur yang terus mengawal kasus tersebut. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ya saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Pengurus Kaum Bapak Sinode Gemit dalam konsultasi nasional ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak atau FKPKB PGI menggelar turnamen catur tahun 2022. Ajang pengembangan kemampuan ini dinilai mampu meningkatkan pecatur lingkup Nusa Tenggara Timur. Turnamen catur tahun 2022 berlangsung sejak 14 hingga 16 Oktober 2022 di Gedung Sinode Gemit, Kota Kupang. Turnamen ini digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan kegiatan konsultasi nasional ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau KONAS FKPKB PGI tahun 2022 yang bekerja sama dengan Percasi NTT. Turut hadir dalam pembukaan turnamen tersebut penjabat Wali Kota Kupang, Ketua DPRD NTT, dan Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi. Penjabat Wali Kota Kupang, George Hajo, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah perlu mendukung olahraga sebagai alat perekat bangsa. Ia juga berharap seluruh peserta dapat menunjukkan karakter kebangsaan dan nilai sportivitas dalam kompetisi ini. Ajang pengembangan kemampuan pecatur ini terdiri dari 2 kategori, yakni kategori beregu dan kategori perorangan. Dalam kategori beregu mempertandingkan 22 regu kaum bapak gereja-gereja yang bernaung di bawah payung PGI dan kategori perorangan yang mempertandingkan 141 pecatur umum lintas agama, jenis kelamin dan umur. Fritz Tonubesi, panitia catur Sinode Gemit berharap dengan diselenggarakannya turnamen ini dapat melahirkan atlet-atlet catur nasional. Dari Kota Kupang, Simon Padang, TVRI NTT. Pemirsa, Kabupaten Belu menyajikan berbagai destinasi pariwisata yang indah bagi wisatawan. Salah satunya kampung adat yang terletak di Desa Nualain, Kecamatan Lakmanen Selatan. Di kampung adat ini, wisatawan dapat menikmati keindahan alam serta suasana perkampungan adat yang masih asli, serta pertunjukan budaya yang ditampilkan oleh masyarakat. Wilayah Kabupaten Belu menyimpan sejumlah kekayaan pariwisata yang dapat dijelajahi oleh wisatawan dengan berbagai keanekaragaman, ragam kultur budaya, bahasa, serta tempat wisata yang mengundang daya kagum bagi siapapun yang datang ke Kabupaten Belu. Bagi wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan panorama alam dan wisata budaya, wilayah Kecamatan Lakmanen Selatan bisa menjadi salah satu rekomendasi terbaik untuk mengunjungi kampung adat Nualain yang terletak di Desa Nualain, Kecamatan Lakmanen Selatan. Dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan dari kota Atambua ke kampung adat Nualain, wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan wilayah pegunungan dengan melintasi Jalan Sabuk Merah. Saat tiba di wilayah kampung adat Nualain, wisatawan harus berjalan kaki sekitar 10 menit untuk bisa sampai ke area perkampungan. Hal menarik di sini yakni setiap wisatawan yang berkunjung wajib menggunakan kain adat atau tais. Di tengah perjalanan wisatawan pun langsung disambut dengan begitu banyaknya pepohonan rindang serta udara dingin karena kampung ini berada di wilayah ketinggian. Kampung adat Nualain memiliki 32 rumah adat yang berbentuk rumah panggung dan beratap alang-alang. Dari 32 rumah adat ini, salah satunya sudah pindah ke Desa Dirun yang berdekatan dengan Desa Nualain. Berdasarkan cerita Raja Nualain, awal terbentuknya kampung adat didirikan oleh 3 suku besar dan bertahan hingga saat ini. Kehidupan sosial di kampung adat ini masih mempertahankan adat dan tradisi leluhur dengan sejumlah kegiatan adat yang dilaksanakan di setiap rumah adat
sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, keramahan masyarakat di kampung adat ini pun menambah kesan positif bagi wisatawan dengan berbagai suguhan yang diberikan kepada setiap wisatawan. Bagi masyarakat desa Nualain sendiri, apabila terdapat kunjungan wisatawan akan selalu disuguhi dengan tarian adat masyarakat setempat, yakni tarian TB. Tarian TB merupakan tarian yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dengan saling berbalas pantun. Tarian ini dilakukan dengan membentuk lingkaran dan saling bergandengan tangan satu sama lain. Gerakan dan hentakan kaki setiap penari disesuaikan dengan pantun yang dilontarkan oleh pria maupun wanita dalam lingkaran besar tersebut. Selain suguhan tarian TB yang dipersembahkan, wisatawan pun bisa mengunjungi setiap rumah adat yang ada di tempat ini dengan didampingi masyarakat setempat. Tak jarang, apabila kampung adat Nualain ini menjadi destinasi favorit wisatawan untuk menikmati dan menyaksikan atraksi budaya khas Kabupaten Belu. Selain itu, karena warisan leluhur yang masih dipertahankan sampai saat ini, kampung adat ini menjadi spot foto bertemakan budaya serta pernah menjadi lokasi syuting dan sejumlah event besar yang pernah dilakukan di Kabupaten Belu. Senang sekali. Nah, kira-kira yang tadi ditunjukkan ini apa, Mama? Yang ditunjukkan tadi? Tarian apa tadi? Itu TB. Tarian TB kah? TB dari orang Buna. Orang Buna. Iya. Mama mereka senang tidak kalau setiap kali ini kampung ini orang leluhur kunjung terus nih? Senang. Sebagai masyarakat di Desa Nualain bangga karena banyak wisatawan yang sering berkunjung di sini, baik dari luar NTT maupun wisatawan dari luar negeri. Masyarakat pun senang karena budaya masyarakat setempat bisa dikenal oleh masyarakat luas dengan sejumlah penampilan tarian adat maupun suguhan rumah adat yang masih bertahan hingga saat ini. Ya, tadi banyak kita sudah lihat, kita juga sempatkan diri untuk berbincang dengan tokoh masyarakat di sini dan juga Raja Nualain sendiri. Tadi juga sempat kita wawancarai. Tentunya ini lokasi adalah lokasi yang bisa dijadikan suatu lokasi wisata budaya. Sebagai salah satu konten kreator, kampung adat Nualain ini menjadi spot terbaik untuk mendokumentasikan konten-konten budaya khas Kabupaten Belu. Hal-hal menarik yang dapat ditemukan di sini, yakni rumah adat, suasana perkampungan yang indah serta keramahan masyarakat setempat, sehingga kampung adat ini direkomendasikan kepada wisatawan untuk datang berkunjung di tempat ini. Sering, tapi hanya karena memang pandemi ini terakhir, ya ini tahun hanya kebetulan hanya adik-adik mereka ini. Yang Keriting NTT ini. Ya. Mungkin sedikit tanggapan Bapak Raja untuk kegiatan ini seperti apa? Artinya untuk kegiatan ini memang grup Keriting ini saya juga merasa bangga karena ini baru pikir-pikir hemat saya baru dibentuk, tetapi pelaksanaan pertama di kampung adat Nualain. Jadi saya juga merasa bangga sekali. Bertahannya kampung adat ini juga tidak terlepas dari peran dan perhatian dari Raja Nualain ke-13, masyarakat, serta pemerintah desa yang terus melestarikan serta mempertahankan kekayaan budaya di tempat ini. Dengan sistem dan struktur pemerintahan kerajaan yang bertahan sampai saat ini, Raja Nualain ke-13, Yohanes Blasius Leki Bele, mengajak masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi dengan sejumlah kegiatan dan juga ritual adat yang dilakukan pada setiap rumah adat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tidak lupa juga kami terus mengajak Anda untuk menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Untuk saksikan Nusantara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang,
hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.